Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini saya mau bahas tentang buah Roh Kudus yang ketujuh, kesetiaan. Mari kita melihat Galatia pasal 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Saudara-saudara, kesetiaan adalah semakin tidak mudah ditemukan. Sekali lagi saudara-saudara, kesetiaan itu semakin tidak mudah atau makin jarang ditemukan. Bahkan bisa menjadi sesuatu yang langka di kemudian hari, saudara-saudara. Kita bisa melihat hal ini di dalam pernikahan. Saudara, banyak orang hari ini sudah mulai tidak setia dengan pasangannya. Ada orang yang baru menikah beberapa bulan, baru setahun, baru 2 tahun. Saudara, mereka sudah cerai, mereka sudah pisah. Bahkan saudara-saudara, ada orang-orang juga yang sudah menikah cukup lama, akhirnya cerai juga saudara-saudara. Mereka tidak setia, ada yang selingkuh dan berbagai macam hal terjadi di dalam pernikahan saudara. Nah, ini adalah hal-hal yang kita melihat di dalam keluarga. Banyak terjadi ketidaksetiaan. Lalu di dalam pekerjaan saudara-saudara, kita juga melihat banyak sekarang orang suka pindah kerja. Dari kerja A, kerja B, kerja C. Paling saudara 3 bulan, 6 bulan, kerja di satu tempat, akhirnya pindah tempat kerja lagi. Makin hari saudara, makin sulit ditemukan soal orang-orang yang setia. Lalu berkaitan soal pelayanan saudara, juga banyak orang tidak setia di dalam pelayanan. Seringkali di dalam pelayanan itu hanya sesuai dengan moodnya saudara. Kalau moodnya lagi baik, mungkin dia bisa setia di dalam pelayanan. Tapi ketika masalah terjadi, ketika kesulitan terjadi, dia mulai mundur di dalam pelayanan. Banyak orang mulai tidak setia di dalam pelayanan. Saudara, banyak orang juga tidak setia di dalam kebenaran. Demi mencapai sesuatu, dia rela berbohong. Misalnya, untuk dia bisa menjadi kaya, dia rela berbohong, saudara-saudara. Jadi menipu sana-sini, supaya apa? Supaya dia dapat kaya, saudara. Jadi tidak mau setia kepada kebenaran Tuhan. Nah, saudara-saudara, termasuk di dalam mengikut Tuhan, banyak orang sudah mulai tidak setia mengikut Tuhan. Saat semua berjalan dengan baik, dia gampang setia ikut Tuhan. Tapi ketika keadaan sulit, dia mulai mengundurkan diri dan tidak mau ikut kepada Tuhan. Saudara-saudara, setia itu adalah sesuatu hal yang perlu sekali kita pikirkan di dalam hidup ini. Sebab sesuai firman Tuhan berkata, hendaklah engkau setia sampai mati. Saudara-saudara, kesetiaan itu adalah seharusnya sampai mati. Kenapa saudara? Kesetiaan itu hanya bisa dilihat nanti di titik akhir. Saudara, ini perlu untuk kita renungkan. Kesetiaan kita itu hanya bisa dilihat di titik akhir kehidupan kita. Saudara-saudara, kapan kita bisa dibilang setia dalam pernikahan? Yaitu adalah saat kita menutup mata. Kita sangat bersyukur kalau melihat ada orang-orang yang bisa merayakan ulang tahun pernikahan ke-50. Ulang tahun pernikahan emas. Itu pernikahan yang luar biasa. Tetapi ujian daripada kesetiaan pernikahan itu sampai mereka menutup mata. Entah salah satunya. Itu membuktikan mereka setia sampai akhir. Jadi untuk saat ini saudara, memang kita setia. Tapi masih belum teruji. Sampai nanti titik akhir. Termasuk di dalam kita mengikut Tuhan. Titik akhir ujian kesetiaan kita. Sampai kita menutup mata. Jadi saudara, setia itu adalah sesuatu hal yang tidak hanya saja kita jaga hari ini. Tapi sampai akhir kehidupan kita. Jadi ini goal daripada kesetiaan. Sehingga saudara, kita perlu bantuan daripada Roh Kudus sebenarnya. Untuk kita bisa setia. Karena tidak gampang untuk bisa setia. Hanya Roh Kudus yang bisa menghadirkan kesetiaan yang sejati di dalam kehidupan kita. Karena kesetiaan yang sejati, titik akhirnya itu adalah terlihat pada titik akhir kehidupan kita. Saudara-saudaraku, sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaan. Saudara, biarlah sifat ini ada di dalam kehidupan kita. Sifat yang sangat baik di dalam kehidupan kita itu adalah setia. Hari ini kita bisa boleh katakan aku mengasihi pasanganku. Tetapi saudara, tidak cukup untuk Anda menyatakan hari ini kita mengatakan
mengasihi pasangan. Tapi paling penting saudara, kita setia di dalam kasih kita sampai akhir kehidupan kita. Termasuk di dalam kita mengikut Tuhan. Hari ini kita bisa berkata, aku mengasihi Tuhan. Tapi kasih kita kepada Tuhan perlu diuji di dalam kesetiaan kita sampai akhir kehidupan kita. Saudara, lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Apa artinya saudara? Yaitu adalah pembohong biasanya orang-orang yang pingin cepat kaya. Orang yang kaya saudara tidak mau miskin. Untuk dia mempertahankan kaya, seringkali orang-orang yang tidak mau setia kepada kebenaran, dia rela berbohong, rela menipu. Makanya dikatakan lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Saudara-saudara, maksudnya apa? Lebih baik kita setia di dalam kehidupan ini. Karena yang paling diinginkan dari seseorang itu adalah kesetiaannya. Biarlah Tuhan menemukan kita sebagai orang yang setia, saudara-saudara. Maka bagaimana kita bisa setia? Saudara, ada harga yang harus kita bayar. Yaitu adalah ada tuntutan-tuntutan. Ada harga-harga, mungkin harga yang sulit yang harus kita bayar. Misalnya, untuk mempertahankan keluarga kita baik harmonis, ada harga yang harus kita bayar. Itulah kesetiaan, saudara. Kita perlu bayar harga di dalamnya. Untuk kita bisa sukses di dalam studi kita. Saudara, ada harga kesetiaan yang perlu kita bayar di sana. Untuk kita bisa sukses dalam berkarir, ada harga kesetiaan yang perlu kita bayar di sana. Untuk kita bisa dewasa di dalam mengikut Tuhan, untuk kita bisa bertumbuh di dalam mengikut Tuhan, saudara, ada harga kesetiaan yang perlu kita bayar, ketekunan di dalamnya. Jadi setia itu butuh harga, saudara-saudara. Untuk kita bisa setia dalam kehidupan kita ini, ada pengorbanan yang perlu kita kerjakan. Teladan kita di dalam kesetiaan, yaitu adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Dia datang ke dalam dunia, dia rela menderita. Dan di dalam penderitaan itu, saudara, dia membuktikan kesetiaannya sampai mati di kayu salib. Ini teladan kesetiaan buat kita. Ada harga yang dia bayar, tapi dia sungguh-sungguh setia kepada kebenaran, setia kepada Allah, bahkan setia dalam menggenapi seluruh apa yang diinginkan oleh Tuhan. Inilah panggilan kita. Jikalau kita bertumbuh di dalam kesetiaan seperti ini, itu berarti kita sedang mempunyai buah-buah Roh Kudus yang terus dibentuk di dalam kehidupan kita. Saudara, akhir daripada renungan singkat ini, saudara, biarlah Tuhan menemukan kita setia sampai akhir kehidupan kita. Sampai Tuhan berkata kepada kita, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Biarlah perkataan Tuhan Yesus ini juga suatu saat ketika kita mengakhiri hidup kita, meninggalkan dunia ini, Tuhan menemukan kita setia dan Tuhan berkata kepada kita, hai hambaku yang baik dan setia, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Setialah sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati kita.